Ya, tentunya di segmen akhir ini para pelaku dan juga ekonom memberikan masukan pada pemerintah dan juga bagaimana sih membantu pemerintah supaya bisa meningkatkan ekspor terutama dari UMKM yang sebenarnya sangat potensi buat kita semua untuk bisa menjaganya dan bisa mendorong ekspor ini. Ya Mas Hanif, gimana caranya? Kenapa marketplace kita sebenarnya banyak yang danain marketplace kita kan dari luar ya, dari orang luar, asing ya. ya. Tapi kenapa pasarnya kok nggak bisa kita tembus gitu? Iya. Ini gambaran dari pasar ekspor kita itu tidak sampai 15%. Cuma 14, berapa persen yang dari UMKM, selebihnya adalah usaha besar gitu. Ya. Satu permasalahannya memang pada akhirnya UMKM belum masuk ke standar-standar tertentu untuk bisa diekspor. Begitupun ketika berhadapan dengan marketplace tadi, yang kita hadapi bukan standar yang sifatnya baku, tapi standar yang tidak baku, yaitu reviews. Reviews ya dari publik terutama dari publik, ya. Dari customer gitu. Ketika misalnya jadi perlu tuh kalau punya itu customernya suruh tulis di WA atau di mana. Jadi kalau orang buka Google itu ketahuan reviewnya tentang produk Anda gitu. Terus misalnya produk-produk unik seperti Athina yang di batik itu mungkin challenge-nya adalah sesama pelaku bisnis lokal. Tapi bagaimana dengan produk-produk seperti jas, seperti kaos? Itu kompetitornya adalah produk-produk dari luar. Yang kadangkala saya juga konsumen yang sudah beralih ke marketplace, bahkan untuk fashion sendiri pun, satu kendala ketika produknya itu tidak branded, standarnya sangat rendah. Iya, betul. Dan itu udah image ya, persepsinya ya. Padahal belum tentu sebenarnya ya. Iya. Dan menurut saya di sini pemerintah bisa melakukan pelatihan pelatihannya naik level ke quality management. UMKM itu dilatih untuk di masa tertentu harus orientasinya ke ekspor gitu. Jadi misal di Amerika tuh standarnya apa, di Eropa apa ya. Jadi supaya juga bisa diikuti oleh UMKM kita ya. Karena di luar negeri UMKM-nya juga luar biasa kualitas yang itu ya. Seperti misalnya Tiongkok itu barang-barang yang diekspor ke Indonesia atau yang diimpor oleh Indonesia dari Tiongkok kebanyakan adalah produksi UMKM di sana. Iya, betul. Itu menjadi satu mungkin sentilan juga untuk kita dalam kerangka kebijakan dan juga pelaku UMKM gitu. Bahwa kita marketplace kita akui sebagai marketplace karya anak bangsa, akan tapi bukan anak bangsa yang besar di dalamnya. Benar. Ya, kita nggak salahkan itu karena bagus, perkembangannya bagus itu. Tapi bagaimana kita bisa mendorong. Dan itu juga membantu pemerintah kan. Sekarang kita sedang mengalami defisit current account yang sebenarnya kebutuhan ekspornya bisa lebih tinggi dan itu sebenarnya potensi dari UMKM yang masih sangat besar ya. Masih sangat besar. Termasuk produk inovatif ya seperti batik, kemudian kerajinan tangan ya kan. Terus makanan-makanan tradisional di sana nggak ada singkong Bu. Jadi kan nggak ada singkong gitu ya. Nah ini kan menurut saya juga harus didorong ya. Jadi sebenarnya mungkin marketplace bisa kita inikan juga untuk bisa mendorong ekspor ya sebenarnya. Saya rasa mungkin marketplace salah satunya karena startup sekarang mereka mengumpulkan banyak sekali data-data customer. Mereka tahu customer itu inginnya seperti apa. Seharusnya marketplace itu bisa memberikan data-data ini ke pemerintah atau pada pemerintah. Jadi pemerintah tahu sasarannya, produk apa yang harus ditingkatkan kualitasnya untuk quick wins-nya. Betul. UMKM apa yang langsung bisa menggantikan atau berkompetisi di marketplace ini dengan produk-produk yang sama, tapi kualitasnya lebih baik. Iya. Nah, Anda gimana untuk menjaga kualitas supaya gimana jahitannya tuh gini terus, jangan besok-besok ada yang rusak. Bagaimana caranya quality controlnya termasuk? Jadi kalau misalkan saya kan masih tradisional ya, jadi memang mesti satu-satu dilihat. Kalau untuk fashion emang agak jelimet sih, Bu, karena memang standarnya karena ini adalah homemade, maksudnya one by one, jadi agak nggak bisa secara keseluruhan sama semua. Nah itu yang menjadi kendala juga untuk kita masuk ke marketplace sebenarnya. Iya. Nah sebenarnya tapi kita juga berharap sebenarnya dari pemerintah itu memberikan masukan kepada kita mana sih marketplace yang memang potensial untuk kita gitu loh. Nah secara resmi yang mana yang bagus, karena kita juga pengusaha kecil takut juga ketipu mana ya marketplace yang mana gitu. Nah kalau kita lihat sekarang Anda kan membuat ini kan dengan inovasi. Nah sejauh mana inovasi itu dilakukan terus-menerus supaya orang yang beli nggak itu lagi barangnya gitu, gimana? Kalau fashion memang udah ada pakemnya. Jadi kita pakemnya itu adalah kalau di luar negeri itu kan ada summer spring fall winter collection kita, tapi kalau di Indonesia lain. Di sini adalah lebaran, Natalan, tahun baru.
liburan sekolah. Nah, itu adalah tren-tren untuk kita ngeluarin produk baru. Nah, jadi kita harus ngikutin itu, dan memang kita harus terus berinovasi dan terus berkreasi. Kalau enggak pasti konsumer akan bosan, dan memang intinya adalah kreativitas. Nah, kalau Anda diminta sekarang nih masukan buat pemerintah apa sih yang urgent gitu dengan pengalaman Anda selama ini gitu? Sebenarnya yang urgent adalah kesatuan dari semua institusi dari semua kementerian maupun semua institusi yang mau membangun UMKM di Indonesia. Karena masing-masing, jadi kadang-kadang ada bingung ya, besok diundang ini, besok ngerasa, diundang ini gitu ya. Jadi door to door, door to door. Jadi kita berharap nggak ada door bersatu to door, lah ya gitu. Bersatu semuanya. Oke, Bu Muslimah apa masukannya buat pemerintah nih kalau kayak gini? Kayaknya udah terjawab deh tadi. Maunya sama ya, koordinasi ya. Iya, harus bersatu. Karena tadi jadi sepertinya kadang-kadang ada terjadi kan bahwa oh ini kan binanya itu gitu kan. Jadi seolah-olah diokupai, ini kan binaan saya, itu binaan kamu gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya masing-masing ya. Terus Ibu ngeliat nggak sebenarnya UMKM yang dibina tuh itu aja gitu. Nah, harusnya kan berubah-ubah gitu. Ini gimana kesempatan yang penting yang ingin saya sampaikan. Iya, gimana Bu? Sebetulnya yang selama ini membuat agak kurang sukses tadi. Karena itu lagi yang dibina. Jadi yang dia udah sukses ya masih dibina terus gitu. Kalau saya karena bisa mengklaim bahwa saya ini udah sukses gitu ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat juga kelemahan kedua adalah database. Nah, database itu saya lihat setiap kali saya datang ke kementerian, saya didata lagi. Saya ditanya lagi. Kan Anda datang dia udah tahu dong, oh kurangnya Anda ini apa gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya memang paling penting adalah sekarang database. Jadi udah bikin segmen database, misalkan UMKM makanan, UMKM fashion, dan ada level-levelnya tertentu. Dan itu udah harus lihat progresnya mestinya ya. Ini menarik juga ya. Database itu penting. Itu ya Bu ya. Oke. Baik, Mas Hanif, kata terakhir apa yang kalau dari saya untuk pemerintah sebenarnya koordinasi, Bu. Iya, sama juga ya koordinasi itu ya. Yang kedua itu adalah kolaborasi itu hal yang tidak bisa kita nafikan dalam konteks sekarang. Kolaborasi antara UMKM universitas. Tadi salah satu yang muncul dari diskusi kita adalah kolaborasi antara pemerintah dengan startup atau e-commerce marketplace yang punya data. Yang sebenarnya ketika dipakai itu pemerintah bisa nggak punya, malah marketplace punya data gitu ya. Yang meningkatkan kapasitas UMKM kita. Terima kasih Mas Hanif, Bu Asyana, dan Bu Muslimah ya sudah banyak memberikan inspirasi. Mudah-mudahan masyarakat yang nonton juga terinspirasi. Besok banyak pengusaha kecil baru gitu ya. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami tentang UMKM tembus retail. Tentu saja masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah agar UMKM kita ini bisa naik kelas dan ke depan justru bisa membantu negara ini untuk meningkatkan ekspor. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.